Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan untuk setiap kita yang sudah ada dalam ruangan ini. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih boleh memiliki kesehatan, kita masih bisa bernafas, itu anugerah dari Tuhan. Untuk itu tidak ada salahnya kalau kita membalas kebaikan Tuhan, dan memang layak Dia terima setiap penyembahan dan pujian kita sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Dia. Kita mau satu dalam doa, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau baik buat kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan minggu ini ya Bapa, karena Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap hal yang boleh kami lewati selama seminggu ini. Terima kasih kekuatan kesehatan, kami boleh berdiri, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau ada di tempat ini, Engkau melawat kami. Kami akan menyembah Engkau, kami akan ungkapkan syukur kami di hadapan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Dan Kau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan meninggikan nama-Mu. Amin. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Gunakan waktu yang ada pada saat ini untuk kita boleh menyembah Dia. Berikan yang terbaik hati kita, hidup kita di hadapan Dia. Karena Dia rindu keberadaan kita sepenuhnya, hati kita hanya bagi Dia saat ini. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau yang ku sembah ya Tuhan, berikan penyembahan kita. Kau ku sembah, Dia ada di tempat ini dan Dia layak terima penyembahan kita. Ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Berikan hati kita yang terbaik bagi Dia.
Engkau baik, masih baik buat kami ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya rindu Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ya oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu siapa kami dan siapa Engkau. Kami menyadari siapa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Oh ya Yesus, Kau ku sembah. Biar jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini. Dia yang mengenal setiap hati kita pagi hari ini. Amin. Kami hanya mau belajar menghormati Engkau ya Tuhan. Mendengar setiap suara kami ya Tuhan, hati kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku Tuhan buat kami, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, ya Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan katakan, kasih-Nya tidak berkesudahan. Dia selalu baru dan selalu baru buat kita. Amin. Bersorak-sorai bagi Dia. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup
setiap pagi, amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja, amin. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Amin. Dari pulau dan benua, biarlah kita boleh tetap bersukacita. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama amin. Gloria, mulia, katakan gloria bagi Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan Gloria. Lambaikan tangan kita bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Muliakan Tuhan, Gloria, Gloria, mulia, gloria bagi Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Dia, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Iya. Kalau Bapak Ibu melihat di depan kita sudah ada pohon Natal, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita boleh ada, kita kembali melihat. Ada banyak saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa menikmati saat-saat seperti ini. Tapi kita bersyukur, kita memiliki Bapa yang baik. Dia tetap baik, apapun situasi dan kondisi yang ada. Amin. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Berikan hati kita, karena itu yang Tuhan mau. Dia hanya rindukan tubuh kita, persembahan seluruh kehidupan kita sepenuhnya hanya bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau
cinta Kau. Lagi panggil dia Bapa. Bapa Engkau baik, Engkau Bapa buat kami ya Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu, bahwa kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bersama-sama katakan Bapa Engkau baik. Amin Tuhan. Bapa Engkau baik, Dia Bapa buat kita. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa Engkau Allah yang baik. Bapa Engkau baik, Dia Bapa bagi setiap kita. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Rasakan Dia sebagai Bapa buat kita. Bapa yang ada di dunia terbatas, tapi Dia Bapa yang tidak terbatas. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku dan kami akan menyembah Engkau Tuhan. Amin. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Engkau melihat setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali Bapa kami cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kami berterima kasih kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami kembali diberikan kesempatan dapat menikmati kebersamaan ini dengan Tuhan dan juga di antara kami satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa di mana kami berkumpul atas nama-Mu,
maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, maka sekarang kami mau siapkan hati, mendengarkan Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus dari awal sampai selesainya. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tadi pagi baru sampai dari Bali, jam 3 kami masuk kota Probolinggo. Dan saya berharap bahwa kita semua sukacita dalam ibadah yang sangat singkat dan terbatas ini. Hari Jumat saya sampai di Bali karena saya harus menghadiri pernikahan salah satu staf saya. Dan tadinya saya sudah beli tiket pesawat, cuma karena trauma, jadi saya nggak mau naik pesawat dulu. Jadi saya pilih untuk lewat darat, walaupun melelahkan. Nah, saudara-saudara sekalian, memang khotbah ini agak sedikit, mungkin saudara berpikir kok kesaksiannya bertentangan dengan apa yang saya sampaikan, tapi sebenarnya tidak juga. Saya mau bicara tentang perasaan tenang dekat Allah di masa sulit. Perasaan tenang dekat Allah di masa sulit. Kita buka Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara bersaut-sautan. Saya baca ayat ganjil, lalu saudara-saudara sekalian baca ayat yang genap. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Silakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara sekalian, apa masalah kita saat ini? Masalah kita itu adalah kita ragu.
ya. Kita mulai pesimis, kita mulai gelisah, kita mulai ketakutan, kita mulai khawatir, kita mulai cemas, depresi, dan ingin mati. Kenapa? Karena persoalan kita ini belum selesai-selesai. Saya ingat persis saya ke Eropa pada tanggal 18 Februari tahun ini. Lalu kemudian kami pulang tanggal 18 Maret. Waktu itu kami di Perancis dan tiket yang kami sudah beli pulang pergi tidak berlaku karena nggak ada pesawat. Sebab tanggal 18 itu Perancis lockdown. Saya panik, ditambah istri saya agak panas, dan satu teman juga sakit. Lalu orang bilang, tolong lapor ke hotel supaya dikarantina 2 minggu. Saya pikir dikarantina di Perancis 2 minggu bisa mati, tinggal nama ini. Ya, lalu kemudian saya ke bandara mondar-mandir cari pesawat, mau pesawat lewat mana aja, yang penting balik ke Indonesia. Puji Tuhan, tak tahu ada banyak orang Bangkok, Thailand, mau balik ke negaranya. Dan akhirnya mungkin pemerintahnya kirim pesawat. Lalu kemudian saya bersyukur sama Tuhan. Saya pikir kalau sampai di Bangkok dan nggak ada pesawat ke Jakarta, saya lewat darat. Dari Bangkok turun ke Malaysia, Malaysia nyebrang ke Batam. Seperti itu pikiran saya. Khawatir saudara sekalian. Tapi puji Tuhan pesawat itu terus ke Jakarta. Nah yang terjadi adalah ketika dari Bangkok Jakarta, setengah jam mengudara, pesawat balik ke Bangkok. Ya, saya pikir kalau kita keluar lagi masuk ke terminal, bisa-bisa nggak keluar karena sudah sangat crowded. Tapi puji Tuhannya penumpang nggak boleh turun, sementara pesawat diperbaiki kurang lebih 1 jam lebih. Baru kemudian terbang lagi kembali ke Jakarta. Sampai hari ini. 1 bulan saya tidak ketemu ketemu anak. Saya kayak di penjara. Tidak keluar dari rumah, tidak keluar dari pagar rumah maksudnya. Saya 1 bulan persis boleh diperbolehkan 14 hari, tapi saya ambil 1 bulan supaya saya aman dan merasa aman ketemu dengan orang lain. Dan saya sampai hari ini rapid test, ya. Saya ke Bali kemarin rapid test. Besok saya bilang saya sebelum kerja saya mesti rapid test. Apa namanya itu? Barangkali saudara berkata cemas, khawatir. Tapi bukan saya sendiri, buktinya Bapak Ibu sekalian semua pakai masker. Dan saya pakai masker 2 lapis. Ya, kenapa 2 lapis? Supaya memastikan lebih aman. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan. Bahwa di tengah masalah ini, saya selalu menikmati sebuah pengharapan yang luar biasa. Perasaan tenang dekat Allah di masa sulit. Siapa bilang nggak sulit? Hari-hari ini kita memang sulit. Tetapi saya lihat wajah ibu bapak sekalian, semua ceria-ceria. Ketemu di depan shalom, itu tanda baik. Ya, sementara ada orang yang mau senyum saja susah, saudara sekalian. Masalah kita memang seperti itu. Kita sedang ragu, pesimis, gelisah, ketakutan, khawatir, cemas, depresi, tapi jangan sampai mau mati. Masih ada kesempatan untuk hidup. Slide berikutnya. Nah, ibu bapak sekalian, apa yang mesti kita, kebutuhan utama kita di masa sulit itu, yang pertama adalah kita perlu penguatan iman. Maka saudara sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita perlu kuatkan iman kita di masa sulit ini. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya punya mahasiswa ada beberapa mati dalam 1 minggu ini. Minimal 3 orang.
saudara sekalian. Ya, alumni ya, karena COVID. Tapi saya selalu mengirim kata-kata kepada keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Roh Kudus selalu menguatkan kita. Dan hidup ini kan di dunia ini sementara. Saya selalu katakan bahwa saya ini sangat rasional menjalani hidup ini. Contoh, saya ini sudah 59 tahun, Kak Nim sudah di atas 60. Ya, kalau Alkitab bilang 70, saya 59, tinggal 11 tahun. Ya, jadi saya sangat paham itu, bisa lebih lama, bisa lebih cepat. Tetapi Tuhan bilang ada bonus, bonusnya bisa sampai 80. Nah, saudara sekalian, kata orang Madura, itu bukan bisnis saya, it's not my business. Itu bukan urusan saya. Itu biarlah urusannya Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ya, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, hidup ini mesti kita serahkan kepada Tuhan. Kita mesti beriman, betul enggak? Kalau iman kita kuat, kita kita tangguh dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup ini. Lalu kehadiran penolong yang memberi solusi. Saudara sekalian, bersyukur pemerintah kita telah melakukan berbagai upaya sehingga vaksin sudah masuk ke Indonesia 1,2 juta. Itu tanda baik. Dan Bapak Ibu sekalian, moga-moga di akhir Desember ini sudah mulai vaksinasi. Dan kemudian tahun depan itu akan terus didatangkan vaksin sehingga kita bebas dan ekonomi kita bangkit kembali. Pemerintah telah berupaya dengan sedemikian rupa dan kita mesti doakan pemerintah kita supaya mereka melakukan tugas-tugasnya dengan cerdas, tulus, ikhlas, dan saya yakin itu sehingga masyarakat kita terselamatkan. Tapi kita memang juga harus disiplin Bapak Ibu sekalian. Penolong dari manusia, saya tahu betul itu terbatas. Tapi penolong yang tidak terbatas adalah Tuhan Allah itu sendiri. Saudara sekalian, kemudian kita perlu pemulihan holistik. Makanya saya selalu berkata kepada teman-teman saya, kita memang beriman kepada Tuhan, tetapi jangan lupa 3M itu penting. Tidur cukup. Nah, saya nggak tidur cukup ini beberapa hari. Ya. Lalu kemudian jemur badan, ya minimal setengah jam jemur badan. Kalau nggak sempat jemur badan, makan vitamin E yang 10.000. Ya, vitamin D yang 10.000 IU. Itu gantikan jemur badan. Dan saudara sekalian, ini penting sekali. Tetapi juga kita perlu exercise, olahraga, bergerak sedikit, ya, push up atau apalah, nyuci piring, nyuci mobil, nggak usah suruh orang lain, kita yang cuci mobil sendiri. Dan saya lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Saya cuci mobil, saya nyapu di rumah, saya ngepel sampai keringat, supaya apa? Ada pemulihan kembali. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Sudah COVID, kita tidur terus, sekali keluar lewat saudara sekalian. Ya, maka kita perlu berhikmat. Lalu jangan pelit dengan diri sendiri. Belilah makanan-makanan yang bergizi. Bergizi itu bukan mahal. Bergizi itu artinya asupan yang tepat. Saudara sekalian, buah-buahan, ya, saya tahu Probolinggo lagi musim buah aromanis. Banyak konsumsi buah supaya kita sehat. Nah, ini yang saya maksud, pemulihan yang holistik. Jadi Tuhan menggunakan itu semua untuk menolong kita. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Alasan ketenangan orang percaya di masa sulit. Yang pertama, alasannya apa? Yang pertama, saudara sekalian, slide berikutnya, telah memiliki kepastian keselamatan dari Allah. Saya dan saudara sekalian ini yang membuat saya tenang, karena saya sudah memiliki kepastian keselamatan dari Allah. Keselamatan tidak ada di
dalam siapapun, kecuali dari Allah melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah sebuah rahmat, sebuah kebaikan Allah yang luar biasa yang kita telah nikmati, yang telah kita alami dalam hidup ini. Kalau kita baca ayat 2, 7, dan 8 itu, Allah satu-satunya penyelamat. Dan itu cocok dalam Rasul 4 ayat 12. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini, kecuali di dalam satu nama, namanya Yesus Kristus. He is the one and the only. Dia adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan penyelamatan yang Allah lakukan itu bagi umatnya, itu bersikap lengkap dan tuntas, baik menyangkut jiwani, keselamatan rohani kita, maupun jasmani kita. Saya tahu keselamatan yang diberikan Allah itu lengkap. Tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita tidak masuk neraka. Saya percaya bahwa semua yang hadir hari ini mati masuk surga. Siapa yang serius banget masuk surga? Yang serius banget. Yang serius banget masuk surga kalau mati? Kok nggak ada? Ya, takut kali, jangan-jangan mati sekarang. Enggak. Siapa yang kepingin banget masuk surga? Kepingin banget. Sedikit ya. Lalu yang lain kemana? Ya. Bukan sekarang, nanti. Kalau Tuhan datang. Dan saya kepingin banget. Cuma kalau boleh 20 tahun lagi. Ya. 21 tahun lagi, 80 ya. Kalau boleh. Tapi kan saya katakan tadi itu bukan urusan kita. Itu urusan sepenuhnya di atas. Yang penting jalani hidup ini. Jangan terjebak dengan gosip, ujaran kebencian, jangan. Perbanyak perbuatan baik, bukan supaya kita diselamatkan, untuk membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Nah, saudara sekalian, jasmania, saya yakin kita tidak ada yang mati kelaparan, betul enggak? Siapa yang kira-kira sudah bermimpi mati kelaparan? Enggak ada ya? Semua pasti masih makan cukup. Dan saya yakin itu. Berbagai cara Tuhan menolong kita. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang untung itu adalah, yang banyak cuannya, yang banyak untungnya itu adalah usaha-usaha kecil. Ya, sekarang kan serba online. Masak, kirim pakai Gojek, Grab atau apa segala macam, kita bisa hidup. Dan saya mau beritahu yang penting kita kreatif dan percaya Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Slide berikutnya. Yang kedua, kenapa kita tenang di masa sulit? Yang kedua adalah telah memiliki kepastian keamanan bersama Allah. Bersama Allah kita pasti aman. Dikatakan dalam ayat 3, ayat 7, 8, dan 9 itu, Tuhan adalah gunung batu kita. Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Orang-orang percaya punya tempat perlindungan. Saudara sekalian, kenapa digunakan kata gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan dan sebagainya? Di masyarakat Yahudi, Bapak Ibu sekalian, gestur tanahnya itu berbukit-bukit, dan kalau perang maka dia berada di balik bukit itu, di balik batu-batu yang besar itu, supaya terhindar dari gempuran musuh. Dan dia melukiskan, atau mereka melukiskan, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku. Bapak Ibu sekalian, keamanan yang terjamin hanya pada Allah saja. Yakin deh. Saudara sekalian, saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita mendapatkan perlindungan yang hebat. Ya, maka selalu saya katakan kepada Tuhan, Tuhan peganglah tanganku, tuntun dan bimbinglah setiap langkahku. Kemanapun aku melangkah, Engkau ada di sana. Engkau selalu menolong dan melindungiku. Bapak Ibu sekalian, mari kita percaya
Tuhan hebat. Siapa yang percaya Tuhan hebat? Ya, Tuhan adalah pelindung kita, pelindung keluarga kita, pelindung bisnis dan usaha kita. Saudara-saudara, di masa sulit seperti sekarang ini, kita nggak punya alasan untuk mengandalkan manusia, sebab manusia terbatas. Saudara, manusia terbatas. Maka Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Slide berikutnya. Ibu bapak sekalian, kenapa kita tenang di masa yang sulit? Hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti hanya pada Allah. Pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi orang percaya. Ayat yang ke-6. Saudara-saudara, apa yang kita mau harapkan dalam hidup ini? Ya, semuanya ada pada Tuhan. Mengharapkan keselamatan, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Mengharapkan kecukupan hidup, hanya Tuhanlah sumber segalanya. Sebab langit dan bumi serta segala isinya, yang punya siapa? Yang punya adalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mendorong kita supaya kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Pengharapan saudara dan pengharapan saya tidak keliru. Ketika kita mengatakan, Tuhan, nggak ada yang kuandalkan dalam hidup ini. Kecerdasanku, kemampuanku, fasilitas yang saya miliki, itu semuanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya tanpa Tuhan. Maka dulu lagu yang sangat terkenal waktu saya masih di kampung itu, ya, dan bahkan saya sampai Jakarta masih suka nyanyi lagu itu. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Memang segala sesuatu tidak ada artinya tanpa Yesus. Masih pernah dengar lagu itu? Apa artinya hidup ini tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus ku miliki? Dan seterusnya. Semuanya tidak ada artinya tanpa Yesus. Karena hanya Dialah pengharapan kita. Siapa yang mau jadikan Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Amin. Saudara pasti menikmati dan menyaksikan nanti. Badai pasti berlalu. Yakin badai pasti berlalu? Covid pasti berlalu? Yakin, ya. Kita doakan pemimpin bangsa kita, pemimpin kita, baik di pusat sampai ke daerah. Mereka sudah bekerja secara optimal. Dengan berbagai upaya telah dilakukan berbagai cara. Dan saya yakin Tuhan memakai mereka. Ya, kita doakan Bio Farma, ya, dan sebagainya. Supaya apa? Memproduksi. Dan peneliti-peneliti dari bangsa kita sendiri juga supaya menemukan solusi terbaik untuk mengakhiri COVID ini. Tapi di atas semuanya itu, saya percaya Tuhanlah pengharapan kita. Amin. Amin. Pokoknya orang percaya mesti menjadi pionir. Pionir apa? Disiplin. 3M, ya. Amin. Di mana saja, saya itu puji Tuhan. Ada baiknya COVID ini. Satu, kita dilatih disiplin. Contoh antri deh. Dulu kita susah dan kita jarang melihat orang antri dengan rapi. Sekarang mulai antri. Ada baiknya COVID itu juga, ya. Apalagi cuci tangan. Dulu kita nggak cuci tangan langsung makan, nggak pakai cuci tangan. Sekarang cuci tangan. Bahkan saya tahu ibu-ibu pasti bawa sanitizer, hand sanitizer di tasnya masing-masing. Habis pegang uang cuci tangan. Dulu kagak itu, ya, saudara sekalian. Jangan, itu budaya yang bagus. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan. Dulu kita mungkin jorok di rumah, nggak bersih, sekarang semua super bersih. Nah, saya berharap itu menjadi budaya nanti. Karena kalau kita sudah melakukan sesuatu berturut-turut 21 hari, katanya kita itu hal itu akan menjadi budaya. Dan saya berharap budaya itu, budaya antri, budaya bersih, budaya teratur dan sebagainya, itu kita hindari, ya, dan kita jadikan budaya. Dulu bersin sembarang, ya. Sekarang mulai hati-hati bersin karena kena denda. Ya, saudara sekalian, itu kan bagus itu, betul nggak? Jadi jangan selalu menggerutu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang dikasihinya. Slide berikutnya. Hidup kita ditopang oleh kuasa Allah yang tidak terbatas. Ya, saudara sekalian, ayat 12, kuasa Allah itu asalnya, kuasa itu asalnya dari Allah. Ya, saudara sekalian, testimoni atau kesaksian Nabi Zakaria misalnya, dia berkata, bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh kuat kuasa daripada Allah. Hidup ini kita nikmati karena ditopang oleh kuasa Allah. Terus terang aja, kalau hari ini kita ada seperti kita ada sekarang ini, bukan karena hebatnya kita, bukan karena cerdasnya kita, bukan karena kita lebih baik, lebih kebal dari yang lain, tidak. Karena kita ditopang oleh kuasa Allah yang tidak terbatas. Dan kalau Tuhan yang menopang kita dengan kuasanya yang tidak terbatas, maka saya meyakini kita akan menikmati hidup yang dituntun, hidup yang dibimbing, hidup yang ditopang oleh kuasa Allah yang dahsyat itu, sehingga kita tetap senyum, tetap tegar, ya, tetap beraktivitas, tetap berkarya di tengah situasi yang sulit. Saya tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir, tapi saya tidak menakut-nakutin saudara sekalian. Katakanlah COVID selesai, persoalan lain muncul. Jadi tidak akan pernah berhenti pergumulan hidup ini selama kita pijakkan kaki di atas muka bumi. Jalanilah hidup ini, tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi jalanilah hidup ini dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan, topanglah hidupku dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Topanglah keluargaku dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Topanglah bisnisku, pekerjaanku dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Saya percaya, pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nikmati perasaan tenang dekat Allah di masa sulit. Jangan saudara pernah berpikir, kapan masa sulit ini akan selesai. Saya mau katakan, oke, doa saya COVID selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi akan ada persoalan-persoalan baru. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah, jangan sampai aku terbebas atau aku luput, aku jauh dari keintiman dengan Tuhan. Aku jauh dari tuntunan dan bimbingan perlindungan Tuhan. Aku jauh dari topangan kuasa Tuhan. Saya yakin itulah yang harus kita rawat dalam diri kita. Kita agungkan Tuhan, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Dia selalu hadir dalam hidup kita dari waktu ke waktu, sampai hari ini dan sampai Dia datang pada kali yang kedua. Keintiman dengan Tuhan melebihi segala-galanya. Selalu dekat dengan Tuhan, baik secara pribadi, keluarga maupun warga gereja. Saat ini adalah saat yang paling tepat, di mana kita meningkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Yakin, saudara akan menikmati indahnya, tenangnya hidup ini, karena Tuhan menolong, Tuhan menopang kita. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri.
Apakah ada lagu itu? Hanya dekat. Ada lagunya? Hanya dekat. Setenang hatiku, kau sekali jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku, kau serai jalanku, sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menikmati ketenangan dekat dengan Allah sekalipun di masa sulit. Karena itu berjalanlah Engkau di depan dan kami mengikuti Engkau dari belakang. Pegang tangan kami, tuntun dan bimbing setiap langkah kami. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, topanglah kami dengan kuasa-Mu. Dan hamba-Mu berdoa, seluruh jemaat-Mu yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir atau mungkin yang ada di rumah, kiranya mereka menikmati otoritas, wibawa, kuasa Allah yang sempurna menolong mereka di situasi seperti sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau beri kecukupan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih hamba Tuhan Bapak Pendeta Frans. Beliau ini sebentar khotbah di sebelah jam 8, sebentar lagi. Nanti siang, nanti jam 10 kita ibadah kedua. Yang khotbah nanti siang, ibadah yang kedua, temannya Pak Frans. Khotbah di sini jam 10 nanti siang ya. Tolong saudara hadir, kalau bisa hadir lagi. Karena untuk kita ini pertama kali pengkhotbah dari luar kota ini. Jadi biasanya yang khotbah di sini itu adalah warga Amerika. Terima kasih hamba Tuhan sudah hadir memberkati kami pada pagi hari ini. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita bergegas, disediakan amplop di tempat di kursi masing-masing. Saya berharap Bapak Ibu, waktu yang singkat-singkat kita pakai ibadah, Bapak Ibu niat ya, cuma 1 jam. Biasanya kita ibadah 2 jam sampai 2,5 jam. Ini cuma 1 jam. Tanggung nyanyinya, khotbah juga disiapkan buru-buru. Saudara tahu, khotbah dengan singkat begitu susah luar biasa loh. Jadi saudara datang dengan senang hati, serius ya. Amin. Maksud saya serius itu sungguh-sungguh gitu loh ya. Itu ya. Sudah siap persembahannya? Ayo kita angkat kita angkat di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih pagi hari ini. Kami diberkati. Kiranya ibadah hari ini dari firman, dari pujian, membuat kami semakin dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Semakin kami menikmati kedekatan dengan Allah, semakin kami tenang menghadapi segala-galanya. Dalam masa-masa sulit ini, kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Kami yakin badai pasti berlalu, karena Tuhan bersama kami. Bapa, ibadah kami sore diberkati, siang diberkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani kami semuanya. Persembahan ini Tuhan, kami antar di altar-Mu. Kiranya Bapa berkenan, kami pastikan bahwa persembahan ini tidak akan mengurangi bagian hidup kami, tetapi mengganda-gandakannya. Karena ini kami tahu tempat kami menanam benih ini tempat yang subur, aman. Tuhan pasti memberkati. Dan ini menjadi berkat bagi orang lain. Dan juga kami, dan melimpah kepada orang lain lagi. Nama-Mu dipermuliakan. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa kami tercinta, berkati kegaduhan di Jakarta, kiranya tidak merambat kemana-mana. Cepat akan selesai, ada hikmat ilahi dari Allah dalam Kristus Yesus, Roh Kudus, akan menuntun pemerintah wakil-wakil Allah dengan baik. Kami percaya bangsa yang taat, yang menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi adalah bangsa diberkati Tuhan. Akan ada ketenangan dari pusat sampai seluruh tanah air tercinta. Tuhan memberkati kota kami Probolinggo, gereja-gereja dan jemaat dalam keluarganya. Umat yang datang pagi ini diberkati Tuhan pastinya. Jemaat yang online di rumah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa. Saudara kekasih Kristus, arahkanlah iman kita dan pengharapan kita kepada Bapa di sorga. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia melimpah dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.